Yang lain juga memandang No. 1 dengan gugup. Jika dia memintanya langsung dan membayar dalam waktu 5 menit, maka yang lain tidak punya peluang. Saat ini, No. 1 sudah gelisah menunggu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Peter, dia langsung berkata dengan keras dengan nada yang sangat tegas. Saya menginginkannya, beri saya akun, 20 miliar akan segera ditransfer. Tidak ada yang menyangka kesepakatan itu akan selesai secepat itu, kecuali Peter. Dia memiliki keyakinan penuh terhadap visinya dan bahkan lebih yakin lagi pada penetapan harga. Dia sangat yakin bahwa selama kolektor telah melihat yang asli dan mampu membeli 20 miliar, mereka tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Lagi pula, jarang sekali kau mendapat kesempatan menghasilkan miliaran begitu kau memulai. 9 peserta lainnya sedikit tertekan ketika mendengar kolektor No. 1 langsung mengambil tindakan, tapi mereka semua mengharapkannya. Bagaimanapun, mereka telah memanfaatkannya dan tahu bahwa Buddha perunggu itu sepadan dengan harganya. Satu-satunya penonton yang sangat terkejut adalah vendor yang mengikutinya untuk menanyakan kabar tersebut. Pada saat ini, ekspresinya hanyalah seorang pecundang. Matanya terbuka lebar, dia menatap Buddha perunggu, dan dia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali, apa barang ini bernilai 20 miliar? Bagaimana sebuah omong kosong bisa bernilai 20 miliar? Saat masih sok, Peter sudah mengirimkan informasi pembayarannya ke kolektor nomor 1 dari Surabaya. Kolektor No. 1 tidak ragu sama sekali. Ia segera membuka mobile bankingnya dan mentransfer uang 20 miliar langsung ke rekening Peter. Belakangan, dia berkata kepada Peter, uang itu telah ditransfer kepadamu. Tolong diperiksa. Ponsel Peter baru saja menerima pesan teks saat ini. Isi pesan singkat tersebut menunjukkan bahwa ia menerima 2 kali transfer tunai ke rekeningnya di bank. 10 miliar, nama pembayarnya adalah Daleon. Peter sengaja membiarkan pedagang di sekitarnya melihat pesan teks ini, dan kemudian membuka online bankingnya di depan para vendor. Saat ini, saldo kartu bank menunjukkan bahwa rekeningnya memiliki total 20,2 miliar. Kemudian dia membuka rincian pemasukan dan pengeluaran, memungkinkan vendor untuk benar-benar melihat detail spesifik dari 20 miliar yang masuk ke dalam rekening. Saat ini, vendor sudah pulih dari keterkejutannya. Dia sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di depannya, dan menyadari bahwa Peter telah menghasilkan lebih dari 19 miliar dengan mengandalkan Buddha perunggu palsu yang dia kumpulkan kemarin. Dia sangat iri sehingga dia tidak mengerti mengapa hal seperti itu bisa bernilai begitu banyak uang. Setelah bertahun-tahun bekerja keras mendirikan kios di Jalan Antik, dia belum menabung 200 juta, apalagi 20 miliar. Uang yang diperolehnya setiap tahun, tidak termasuk makanan, minuman, dan pengeluaran rumah tangga, tidak tersisa 40 juta atau 50 juta. Alhasil, ia baru membuka toko di Antik Street dan mendapat penghasilan hampir 20 miliar dalam satu transaksi. Dibandingkan dengan ini, dia ingin mati. Karena kecemburuannya juga dia benar-benar melupakan 3 pasal perjanjian yang diberikan kepadanya oleh Peter. Dia memandang kolektor No. 1 dan berkata tanpa sadar, Tuan, apa Anda benar-benar menghabiskan 20 miliar untuk membeli barang seperti itu? Ketika Peter melihat dia membuat masalah, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tersenyum tipis, menyerahkan Buddha perunggu di tangannya kepada pihak lain, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Daleon, Buddha perunggu ini milikmu. Daleon mengangguk, mengabaikan pertanyaan penjual itu. Dia dengan hati-hati mengambil patung Buddha perunggu itu, membungkusnya dengan kain sutra, dan memasukkannya ke dalam tasnya.
Para kolektor lainnya melihat bahwa mereka telah membersihkan uang dan barangnya, dan mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengambil barang tersebut, jadi mereka pergi satu demi satu. Setelah Daleon menyingkirkan Buddha perunggu itu, dia menyerahkan tangannya kepada Peter dan berkata, "Bos, saya harus cepat dan kembali ke Surabaya. Jadi saya akan pamit dulu. Jika Anda memiliki hal baik di masa depan, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Anda akan menganggap saya paling bersedia menawar. Selama barangnya cocok dan harganya cocok, saya akan segera membayarmu." Peter tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapatkan sesuatu yang baik di masa mendatang." Daleon mengangguk lalu pergi bersama dua orang yang menemaninya. Ketika penjual melihat ini, dia menjadi marah dan segera menyusul. Dia berkata dengan cemas, "Tuan, kamu tidak bisa membeli ini. Itu palsu." Daleon memandangnya dan mengerutkan kening, dan bertanya, "Bukankah kamu teman Bos Rudy? Mengapa kamu mencoba membongkar bisnisnya saat ini?" Penjual itu dengan cepat berkata, "Saya bukan temannya. Saya di sini hanya untuk menonton kesenangan. Saya tidak menyangka dia berani menipu Anda sebesar 20 miliar. Bagaimana aku bisa melihatmu menderita kerugian sebesar itu?" Daleon tersenyum dan berkata dengan sinis, "Saya telah bermain dengan peralatan tembaga selama beberapa dekade. Apa itu benar atau salah? Saya masih bisa mendapatkan gambaran kasarnya, apalagi ahli di sebelah saya adalah salah satu ahli bidang perunggu paling terkenal di tanah air. Bahkan menurutnya hal ini baik-baik saja. Kok bisa jadi palsu kalau masuk ke mulutmu?" Penjual itu menghentakkan kakinya dengan cemas. "Oh, kenapa kamu tidak percaya padaku? Bagaimana ini bisa nyata? Dia menghabiskan 300 juta untuk itu kemarin. Dan seluruh jalan antik Jakarta tahu bahwa jumlahnya 300 juta. Kamu tertipu. Benda ini sama sekali bukan dari zaman kerajaan A. Itu palsu." Daleon tertawa dan berkata, "Kamu benar. Benda ini bukan dari kerajaan A, karena ini dari kerajaan B. Maka harganya sepadan." Saat dia berkata, Daleon menambahkan, "Saya telah menonton video yang Anda tunjukkan kepada saya sebelumnya. Dan orang yang ada di video itu adalah orang awam, dan sekarang sepertinya dia bukan hanya orang awam. Dia bukan satu-satunya orang awam. Dan kalian semua yang percaya bahwa video adalah orang awam, dan kalian tidak layak berurusan dengan barang antik." Penjualnya tidak menyangka bahwa barang itu benar-benar dari kerajaan B. Melihat pihak lain bertekad untuk membelinya, dia tidak terlalu peduli dan segera berkata, "Tapi barang yang dia beli hanya berharga 300 juta, tapi dia menjualnya padamu seharga 20 miliar. Sulit menemukan orang yang berhati hitam di dunia." Daleon menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Oh, orang sering mengatakan bahwa ada orang yang membenci tapi tidak ada orang yang tertawa. Aku benar-benar melihatnya bersamamu. Kau merasa tidak nyaman karena Bos Rudy telah menghasilkan begitu banyak uang. Tapi menurutku, fakta bahwa Bos Rudy dapat menghasilkan begitu banyak uang sepenuhnya bergantung pada visi dan kemampuannya. Kamu juga tahu isi video itu. Manajer Coki dalam video memiliki kesempatan untuk mengetahui kebocoran besar ini. Tapi matanya keruh dan dia tidak bisa melihatnya. Bos Rudy melihatnya. Lalu kenapa? Bos Rudy harus menghasilkan uang." Setelah mengatakan itu, Daleon berhenti sebentar dan melanjutkan. "Oh, ngomong-ngomong, kau tidak bisa mengatakan bahwa Bos Rudy memiliki hati yang buruk ketika dia menjual Buddha perunggu ini kepadaku seharga 20 miliar. Karena Bos Rudy jelas-jelas membiarkannya pergi. Jika kau memberitahuku, jika benda ini akan dilelang di Surabaya, tidak ada masalah dalam mendapatkan 7 hingga 80 miliar, jadi aku tidak merasa kasihan pada Bos Rudy.
Tapi aku juga sangat berterima kasih padanya. Jika kau melihat Bos Rudi merasa tidak nyaman menghasilkan uang, jadi aku minta maaf. Aku hanya bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Ini, penjual itu benar-benar kehilangan logika pemikiran dan bahasanya saat ini. Dia cemas. Kepalanya dipenuhi keringat dan giginya terkatup. Dia sangat tidak kompeten sehingga dia hanya bisa secara tidak sadar berkata, "Yah, bagaimana kalau kamu melihat lebih dekat? Bagaimana jika ada yang salah dengan benda itu?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.